Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Maureen Lumempo. Dan saat ini Anda menyaksikan Tribun Podcast dengan tema kita akan mengenal seorang yang punya pengalaman atau pejuang kanker limfoma. Nah, kanker limfoma ini bisa dibilang juga kanker kelenjar getah bening ya. Nah, untuk itu saat ini kita sudah mengundang seorang narasumber yang adalah seorang milenial, dan juga kita akan dengarkan ceritanya bagaimana dia berjuang melawan cancer dan pada saat ini sudah dinyatakan sembuh. Dan langsung saja saya perkenalkan, yaitu narasumber kita, Fania Gracia. Halo, apa kabar Fania? Halo Maureen. Puji Tuhan kabar baik. Kabar baik ya, sudah lama. Sebenarnya so lama kenal dengan Fania. Tapi sebelumnya agak terkejut sih sebenarnya karena dengar kabar mengidap kanker limfoma. Padahal sebelumnya Padahal baru fine-fine aja. satu tahun lalu ya. Baru setahun lalu. Kok kelihatannya fine-fine aja, nggak ada penyakit apa-apa kelihatannya. Nah, untuk itu mungkin langsung saja Fania memperkenalkan ke Tribuners yang sedang menyaksikan. Oke. Halo Tribuners. Kenalin, aku Fania. Dan aku waktu itu di tahun 2018 mengidap penyakit kanker limfoma yang secara tiba-tiba waktu itu datang. Dan dengar ceritaku. Oke. Nah Fania, jadi sebenarnya sebelum, mungkin Tribuners mau tahu nih, kehidupan sebelum Fania tahu ada kanker limfoma, itu Fania aktivitasnya seperti apa? Atau mungkin gaya hidupnya seperti apa? Oke, paling sebenarnya kalau gaya hidup ya mau kayak sebenarnya semua sama aja gitu. Iya. Kayak maksudnya dari awal pasti ya biasa aja, hidupnya sehari-hari aja gitu kan. Kita kerja gitu kan. Kebetulan ada usaha dari orang tua dan saya nerusin gitu usaha orang tua. Nah, jadi aktivitasnya menurut saya tuh biasa aja ya. Kayak ya udah bangun seperti biasa, makan juga seperti biasa karena memang kan waktu di Manado itu saya kan tinggal dengan orang tua. Maksudnya waktu itu masih belum menikah waktu itu kan, sebelum menikah ya. Karena kan kita kenalnya pas udah menikah ya. Betul. Nah, jadi sebelum menikah itu ya seperti biasa memang makan juga selalu di rumah rata-rata ya. Karena memang aku kebetulan dari sekolah sampai besar itu selalu tuh dibawain bekal gitu dari rumah gitu. Paling kalau makan di luar ada, cuman ya sekedarnya lah seperti orang pada normalnya. Jadi sebenarnya terkontrol ya makanannya. Maksudnya seperti orang pada normalnya aja dong gitu. Kayak kalau mau makan di luar, mau jajan di luar adalah 1-2 kali kayak gitu. Gitu sih. Terus kemudian awal terdeteksi penyakit limfoma itu awalnya apa sih yang dirasakan? Mungkin ada gejala-gejala, kemudian akhirnya coba diperiksa dulu deh begitu. Itu waktu awalnya kapan? Oke, jadi awalnya itu di 2018 awal pas lagi hamil. Itu kayaknya so berasa dong. Kayak udah ada rasanya gitu. Kayak awalnya batuk-batuk, itu tuh kayak kalau nggak salah kehamilan 6 bulan. 6 bulan gitu. Terus kayak batuknya berlanjut terus. Jadi udah ke dokter, selalu kan bilang kan kalau kita kan takut ya konsumsi obat-obat yang dalam keadaan hamil gitu. Betul. Jadi pasti ke dokter, terus di dokter itu dia kasih tahu, oh ini minum obat yang aman lah buat ibu hamil gitu. Nah udah habis kayak semacam 2 botol gitu. Jadi ke dokter THT waktu itu? Enggak, awalnya ke dokter kandungan dulu. Oh iya. Gitu kan, pasti kan dokter kandungan ngerti kan obat-obat. Paling kan, karena kan waktu itu ngerasa kayak cuma batuk doang biasa gitu. Jadi nggak ada yang gimana-gimana. Ya udah, akhirnya dari dokter kandungan nggak sembuh, akhirnya kita coba ke THT waktu itu.
Nah dicek segala macam, ternyata nggak ada radang gitu. Kalau radang kan biasa merah ya, gitu di Ini nggak tenggorokan. ada. Ini nggak ada gitu. Nah waktu itu memang dokter udah bilang kayaknya kamu bukan batuk gitu. Bukan batuk biasa. Ya, tapi kamu mungkin ada kayak penyakit yang mungkin di luar itu, yang dia harus refer ke dokter lain gitu. Sebenarnya dokter itu udah tahu nggak itu sebenarnya gejala kanker limfoma? Enggak, dia belum taunya, terdeteksi ya? Belum. Jadi dia taunya kayaknya apa mungkin bisa mengarah ke apa sih yang bengkak itu, tiroid. Tiroid gitu-gitu. Kayaknya perlu diambil sampelnya gitu. Nah, cuman pas waktu kita datang ke dokter yang dia refer, ternyata nggak ketemu dokternya gitu. Dia cuti kayak sebulan gitu, kayak ke luar negeri. Jadi aku pikir kayak ya udah sih dok, batuk biasa doang gitu. Jadi nggak dilanjutin ya? Iya, kayak ya udahlah nanti juga sembuh gitu awalnya dari batuk. Terus keringat malam. Keringat malam. Gejala yang dirasakan karena awal-awal kan kalau kita kan lagi hamil pasti kan suhu badan tuh anget juga kan, panas, jadi gampang berkeringat. Jadi kayak apa ya, saya pikirnya ya dari bawaan gitu, bukan suatu hal yang harus kita pusingin gitu. Jadi nggak terlalu digubris gitu. Terus gitu. Kemudian akhirnya menjalankan tes itu bagaimana? Panjang sih mau ceritanya. Jadi singkat ceritanya gimana? Jadi akhirnya ya udah pergi ke beberapa dokter di Manado. Waktu itu kan pertama ke dokter spesialis dalam, penyakit dalam. Itu sudah ke beberapa dokter ya? Iya. Karena memang belum tahu itu apa. Belum tahu. Nah, akhirnya pas di spesialis penyakit dalam, beliau bilang kalau ini kayaknya mengarah ke TBC atau lagi ya? Kanker paru-paru kayak begitu. Pokoknya ke paru-paru deh begitu. Gak ada hubungannya dengan limfoma gitu. Nah, singkat cerita, kan namanya kita divonis kayak gitu pasti berasa gitu loh, Mau. Kayak maksudnya kayak feelingnya tuh nggak yakin gitu. Soalnya kan nggak tahu ya, bodoh-bodoh aja gitu kan. Orang bilang kalau kita TBC gitu kan harus yang memang tinggal dengan orang yang berokok atau suka dengan orang yang merokok, pergi ke tempat-tempat yang orang ngerokok gitu kan. Tapi kan waktu itu aku nggak gitu. Jadi kayak aku pikir kok kayaknya aneh, nggak mungkin lah gitu. Ya singkat cerita ketemu satu dokter tua yang udah berumur gitu ya di Manado, dan dia bilang kayaknya kamu penyakitnya serius deh gitu, mending ke luar negeri aja gitu. Jadi sebenarnya alasan ke luar negeri karena itu dari beliau gitu. Akhirnya ya udah kita putusin, ya udah coba deh gitu. Jadi check up di awalnya di Jakarta dulu. Jakarta. Jakarta dulu karena kan nggak mau tinggalin anak. Waktu itu kan posisinya baru melahirkan. Jadi ya udah kita pikir ya udah tinggalin nggak usah maksudnya tinggalin bentar aja di Manado. Kita ke Jakarta kan nggak jauh-jauh. Kita cek segala macam. Nah ternyata semua juga bilang ke arah itu gitu, ke paru-paru seperti yang di Manado gitu. Ya udah karena feelingnya kayak nggak yakin deh gitu. Ya udah akhirnya kita mutusin buat cari second opinion ke Malaysia. Waktu itu. Jadi akhirnya di situ ada tahapan tesnya itu. Tahapan tesnya bagaimana? Tahapan tesnya itu pas sampai dia suruh kayak kan pasti kan karena dengar paru, jadi aku ke paru dulu gitu. Pas ke paru, dokter paru di sana dia cek dari hasil X-ray dan segala macam. Kan sebenarnya X-ray dan CT scan sudah dibuat di Manado waktu itu. Jadi kayak kita bawa hasil ke sana dan dia lihat gitu kan. Pas dia lihat hasilnya kok kayak dia bilang sih kayaknya kalau mengarah ke TBC, kanker paru-paru kok kayaknya lain. Dia bilang gitu dari gambarnya gitu. Cuman ya ada possibility juga gitu. Ya udah akhirnya dia merujuk untuk buat tes bronkoskopi gitu, kayak semacam kayak kolonoskopi, kayak gitu-gitu, yang dia ambil sampel, masukin kamera, ambil sampel. Nah, dan
dan dia waktu itu suruh bikin 2. Jadi bronkoskopi sama satu lagi PET scan. PET gitu. scan. Karena kan mungkin dia pikir dari kalau misalnya keduanya match berarti betul gitu loh hasilnya. Jadi dia kayak double checking gitu. Nah, tapi ternyata hasilnya beda gitu. Beda. Jadi yang bronkoskopi ternyata cuman radang paru. Nah, kalau yang PET scan, nah barulah di situ kayak kelihatan. Indikasinya dia bilang kayaknya lebih mengarah ke kanker limfoma gitu. Nah, dari situ bingung tuh mau. Nah, itu kalau dari penjelasan dokter, kanker limfoma itu sebenarnya apa sih? Oke. Kalau ini sih yang dokter paru jelaskan, karena memang waktu itu yang pertama kali saya tanyain sama dokter gitu kan. Karena kalau di sana tuh bahasanya kanker darah gitu. Oh, di sana kanker darah. Bahasanya kanker darah. Jadi kan takut ya. Kayak kan kita kan kalau dengar kanker darah kan kayak leukemia gitu kan. Aku kira leukemia gila nih udah mau ini nih gitu kan rate hidupnya kan lebih rendah. Jadi kayak panik gitu. Dan akhirnya dokter bilang itu beda, tapi memang sejenis, memang dia kanker, termasuk di kanker darah. Begitu gitu. Jadi ya udah akhirnya aku tanya apa bedanya limfoma sama leukemia gitu. Dan akhirnya dia bilang kalau limfoma dia lebih ke kalau bahasa mereka tuh lebih pabriknya begitu loh. Jadi kan ada sel darah putih ada pabriknya yang ininya. Jadi penghasil sel darah putihnya. Nah, si pabriknya ini yang kena kanker itu limfoma. Kalau leukemia itu sel darah putihnya. Gitu. Gitu. Nah, itu rentan waktunya ya dari pertama kali merasakan gejala kemudian tesnya itu berapa lama? Kalau awal gejala kan sebelum hamil. Pas mulai searching lagi itu setelah lahiran kan. Jadi itu aja udah makan waktu 6 bulan. Dari gejala awal sampai kita baru mau cari tahu gitu. Nah, baru setelah dari yang kita lagi searching itu nggak tahu kita lagi mau cari tahu apa. Nah, itu sekitar mungkin 3 bulan ya. 3 bulan. 2 bulanan lah, 2 bulan, nggak sampai 3 bulan gitu. Kalaupun waktu itu kita lanjut untuk di Jakarta ataupun di Manado mungkin agak lama ya, karena memang agak panjangnya di waktu itu di sini gitu. Karena kan kita harus nunggu hasil segala macam, itu lumayan makan prosesnya waktu panjang. sih. Nah, kalau kan itu prosesnya panjang ya lumayan. Terus sampai ke luar negeri juga. Kalau untuk biayanya sendiri, itu pembiayaan sendiri atau bagaimana? Oke. Mungkin kalau agak sensitif ya juga. Nggak apa-apa. Kan pengen berbagi juga. Siapa tahu Tribuners juga ada yang mungkin lagi ngalamin hal yang sama gitu kan. Waktu itu biaya udah pasti di saat itu bingung banget ya mau gitu. Kita juga nggak punya uang untuk bisa cover gitu loh. Kayak lihat tanya dokter aja tuh takut gitu. Takutnya kan nggak cukup uangnya gitu kan. Walaupun memang kita base-nya dari keluarga yang terbilang sederhana gitu loh mau gitu kan. Nah, jadi waktu itu nggak tahu ya, di pikiran kita tuh cuman pengen sembuh gitu mau. Jadi kayak waktu sakit cuman pengen sembuh gitu. Apapun caranya tuh pasti dicukupin gitu. Waktu itu ya, jadi kita mindsetnya tuh kayak gitu. Jadi apapun dilakukan. Apapun dilakuin gitu kan. Misalnya kayak kita punya ada aset ataupun apa yang kita punya tuh kita jualin dulu gitu kan. Sampai mungkin rumah segala macam ada yang kita besar gitu kan. Dan ada pinjam juga gitu. Nah, karena kan kita harus bayar dulu dong gitu. Kayak kalau mau masuk rumah sakit aja harus deposit kayak gitu kan. Itu yang bener-bener kita bingung gitu. Depositnya bukan jumlah kecil gitu. Dan akhirnya tahu satu situs gitu ya, kitabisa.com itu sempat sempat. Jadi itu kitabisa.com itu tahu dari kebetulan ada survivor juga
teman seperjuangan lah gitu. Oh, jadi ketemu di Malaysia. Malaysia. Terus dia bilang, Van, coba deh bikin apa, kita bisa kayaknya ini deh bagus membantu. Ya udah, akhirnya kita coba bikin, dan puji Tuhan semua banyak juga ya banyak juga tercover gitu. Ya. Iya, tercover gitu. Nah, kalau reaksi dari keluarga sendiri seperti apa nih? Pastinya dari suami atau pastinya orang tua. Ini ya mau kaget ya gitu. Maksudnya nggak usah orang keluarga gitu, diri sendiri aja kaget gitu kan. Betul. Kayak nggak ada persiapan sama sekali. Dan kebetulan waktu itu suami juga lagi ada suatu problem yang nggak memungkinkan dia tuh ada di Malaysia waktu itu. Jadi nggak ada gitu kan. Jadi memang waktu itu ya kebetulan orang tua aku kan yang kayak apa ya, kayak nggak terima gitu loh, mau sampai kayak kok anak saya bisa sakit ini sih gitu. Kok kayaknya kita nggak kita nggak ada turunan kayak gini deh gitu. Jadi kayak sampai semua tuh sampai udah lagi berobat aja mama tuh yang kayak kok gak terima gitu. Fania kok bisa sih kamu kena gitu, masih nggak terima gitu kan. Cuman ya harus dijalanin sih waktu itu. Nah, di proses pemulihan dari proses pengobatan atau terapinya seperti itu yang dijalani apa aja, Fania? Awalnya udah pasti kemoterapi, itu udah pasti. Jadi sebenarnya sih kalau mau awal banget udah pasti dari awal ini dulu, X-ray dulu. Jadi paru dulu kan yang dilakuin di Manado, CT scan semuanya. Nah pas dibawa baru tambah lanjutan lagi yang bronkoskopi itu gitu. Baru PET scan, baru setelah ketahuan itu harus biopsi dulu waktu itu. Jadi biopsi juga dilakuin di Malaysia juga. Jadi pas itu biopsi baru lanjut, dokter bilang oke, maunya harus ini. Ya udah akhirnya jalanin kemo itu. 1 kali kemo kira-kira 5 kali 24 jam. 5 kali 24 jam. Ya, jadi kayak 5 hari gitu terus di kemo terus gitu. Nggak ada jedanya gitu. Nah, baru abis itu tetap rutin PET scan. Udah sih itu aja kayaknya, Mal. Nah, kalau pas kemo nih, itu efeknya bagaimana ke Fania? Oke, kalau kemo itu sebenarnya kalau waktu lagi prosesnya itu tuh kayak nggak ada terjadi apa-apa gitu loh, Mal. Kan kayak banyak orang salah pikir kan, kayak kayaknya kalau kemo langsung kayak berefek-efek muntah-muntah gitu-gitu. Enggak gitu. Padahal itu tuh after kemonya sebenarnya. Afternya yang ada gitu. Baru kelihatan baru berasa. Kalau aku tuh benar-benar tepat setelah obat terakhir masuk, itu langsung berasa gitu. Tapi itu apa yang dirasakan? Kayak vertigo gitu. Gitu. Jadi pas abis selesai kemo terakhir yang udah mau pulang itu, nah mereka bilang aku harus minta kursi roda, harus udah ada di sebelah gitu. Kalau enggak udah dijaga-jaga ya. Kalau enggak pasti terus itu tuh udah urus bill segala macam, udah diurusin. Jadi sebelum kemo terakhir mati harus udah kelar. Harus udah siap gitu. Iya, harus udah kelar gitu. Nah, di saat itu aku harus cepet-cepet didorong pakai kursi roda, terus langsung ke apartemen gitu. Kebetulan apartemen di seberang rumah sakit. Memang kita carinya dekat supaya tinggal mobile dekat ya. Iya. Nah, kalau gitu. Efek dari fisik sendiri, kan saya sendiri sempat lihat Fania rambutnya dibotakin. Atau itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi itu tuh ternyata kan waktu itu kayak curious gitu, kayak ini mau botaknya kapan ya gitu. Aku tunggu gitu kan. Karena rontok rambutnya itu. Iya, karena penasaran gitu kan, seberapa cepat gitu dia rontok. Kan dokter sebenarnya nggak ada kasih tahu mau cepet berapa lama gitu, enggak. Tapi memang langsung gitu mau. Jadi kayak abis selesai kemo pertama
besoknya memang masih ada gitu, tapi udah mulai rontok satu-satu. Ya udah dong, kan aku pikirnya kayak ya elah satu-satu, ya udah gitu, nggak sampai botak juga gitu kan. Ternyata hari kedua langsung kayak kalau kita sisir begini langsung ketarik sejumlah yang kita tarik pakai tangan gitu, langsung banyak gitu rontoknya. Langsung gitu. Ya udah dong, dari situ kan ngerasa kan, ih kok pitak-pitak gitu mau, jadi kayak bolong-bolong kan jelek gitu kan. Ya udah, tetap masih nggak mau terima nih kan. Jadi dari panjang, rambut sepanjang ini kan, ya kan, terus langsung potong pendek. Jadi potong pendek dulu karena apa ya, kayak nggak belum siap gitu. Jadi ya udahlah, jadi kan mendustai diri sendiri gitu kan. Ya udahlah, bisa lah potong pendek gitu. Nggak, ya secara itu tetap rontok. Dan malah aku sendiri yang risih gitu, karena setiap kali bangun pasti udah ada rambut yang rontok. Iya, di tempat tidur. Ya udah, kira kayak udahlah botakin aja deh gitu. Dari situ ya udah dibotakin. Pertama dibotakin sendiri, terus abis itu baru kan masih ada sisa-sisa sedikit, baru kita ke salon buat rapiin gitu. Nah, di masa-masa terapi atau kemo itu sempat nggak rasa down atau rasa putus asa? Nah itu Fania kemudian bangkit lagi gimana ceritanya? Kalau putus asa pasti ya mau gitu, karena memang waktu itu banyak hal sih yang terjadi ya, kayak maksudnya langsung semuanya gitu loh, mau kayak ya gitu, kayak apa ya, kayak kan suami nggak ada waktu itu, maksudnya nggak mendampingi ya, terus anak juga nggak ada, aduh mengandung bawang ini. Aduh, jadi kayak anak kan nggak ada, maksudnya nggak di samping gitu kan. Terus abis itu apa ya, keluarga tuh kayak nggak ada semua gitu loh, mau di sana gitu kan. Jadi ya apa ya, banyak hal yang apa ya, yang bikin aku tuh down gitu. Tapi awal-awal doang sih, mau kayak awal-awal gitu, masih nggak terima gitu kan. Masih nggak terima harus kena kanker gitu. Dan akhirnya aduh jadi mengandung bawang. Udah rencana nggak mau nangis nih. Keinget ya. Aduh. Oke. Lanjut. Papa Fania. Oke. Aduh. Mohon maaf, emang anaknya gampang menangis. Oke. Jadi banyak yang waktu melalui itu ada juga banyak tantangan gitunya. Bukan cuman sakitnya aja waktu itu ya. Jadi ada beberapa apa ya orang bilang ya, kayak berdampak ke keluarga ya. Iya, dampak ke keluarga, dan juga terutama sih keluarga aku yang ibaratnya baru menikah kan waktu itu, jadi terdampak banget gitu. Ya udah, akhirnya itu yang nggak tahu ya, kayak tiap malam gitu mau kayak apa ya, kayak bisa dibilang sih mengeluh gitu. Kayak tiap malam tuh kayak kok bisa ya gitu, masih nggak terima gitu loh, kayak acceptance-nya tuh belum ada waktu itu. Jadi kayak kok bisa ya kena sakit gitu, kok Tuhan tuh nggak ada ya, kayak gitu. Sempet tarik nafas dulu Fania, tenang dulu. Jadi tiap malam tuh kayak kok Tuhan nggak ada, kenapa gitu, dikasih apa ya, dikasih anak tapi kok
kayak nggak tahu kita juga mau lanjut hidup apa enggak waktu itu kan. Karena memang kan dengar kata kanker kan takut ya, Mengerikan ya. ya semuanya kan pasti Padahal takut keluarga gitu. baru menikah, baru Iya. juga dikaruniai anak gitu ya. Jadi sempat ragu ke depannya akan seperti apa. Iya, jadi kita kan nggak tahu ya mau kayak besok apa masih ada apa enggak gitu kan. Mestinya di saat itulah baru menghargai kayak namanya waktu gitu. Waktu ternyata apa ya, singkat gitu kan. Nah tapi bersyukur mau waktu itu nggak tahu kenapa selama di Malaysia itu akhirnya aku tuh sama tantenya suami kan, tantenya Bill gitu. Nah di situ baru kayak apa ya, kan tantenya kan ini ya kayak rohaniwan gitu. Nggak tahu ya, kalau mau pikir-pikir gitu kan, ibaratnya aku sama tantenya nggak deket, ya kan, kok kayak bisa gitu loh dia yang nemenin gitu. Itu kan kayak udah dirancang gitu loh, gitu kan. Jadi dengan keberadaannya beliau, jadi aku tuh yang kayak apa ya, dikuatkan. iya, tiap hari itu dikuatkan. Dan akhirnya yang itu tuh apa ya, yang paling penting itu kita menerima gitu loh, mau kayak kita tuh bisa menerima dulu yang gitu, udah terjadi, yang ya. udah sekarang udah dialaminya kayak gini, kita harus terima gitu. Nah menurut aku sih setiap perjalanan hidup orang yang paling susah itu adalah menerima gitu. Karena aku juga ngerasain itu waktu itu gitu sih. Dan akhirnya puji Tuhan bareng-bareng terus, akhirnya kita nggak tahu ya, tiba-tiba dapat kekuatan aja mau gitu. Jadi semangat lagi. Iya, kayak tiap hari selalu apa ya, nggak tahu ya, kayak berasanya pasti sembuh gitu, pasti sembuh gitu. Kayak nah kan itu gitu. dari keluarga ya, juga termasuk dari keluarga. Di sana sempat ketemu sesama pejuang juga. Itu ada nggak komunitas yang suportif, yang memang juga menguatkan buat Fania juga, karena merasa ada teman gitu. Ya pasti ada gitu. Di sana malah nggak tahu ya, kayak jadi kayak keluarga sendiri ya mau gitu. Karena kan mereka apa ya, jadi kita kalau ganti-gantian apartemen itu pasti kayak ya udah, kayak barang sisa kita, kayak aku udah selesai waktu itu aku kasih ke orang lain kayak gitu. Lebih kayak gitu. Karena kan emang cuman kita aja di situ kan. Gitu. Dan di sana juga ada persekutuan gereja gitu sih di Kuala Lumpur, yang akhirnya kita jadi deket. Aku setiap hari Minggu pasti beribadah di gerejanya mereka gitu. Dan setiap kali kalau aku mau berobat pasti mereka datang doain gitu sih. Kebanyakan itu asalnya dari mana, Van? Banyakan sih dari Medan ya mau. Kayaknya mereka tuh kayak bukan misionaris apa ya, rohaniwan juga waktu itu. Kayaknya mereka buat gereja Indonesia memang di sana. Kebetulan deket banget sama rumah sakit kan. Jadi ya aku pun tahu dari yang teman seperjuangan juga. Iya. Nah, yang mengidap kanker limfoma ini sebenarnya lebih banyak ke anak muda, orang tua, atau tidak memandang usia sebenarnya? Kayaknya banyak ya mau, karena kan limfoma ini banyak jenis gitu. Nah kebetulan jenisnya aku itu tuh yang yang gampang banget kena di usia muda. Gitu. Ada juga yang limfoma lain yang untuk usia tua, yang banyak kan untuk orang tua gitu. Jadi memang tiap jenis limfoma itu berbeda-beda gitu. Dan waktu itu kalau mau tanya dokter pun dokter nggak bisa jawab gitu loh, kayak maksudnya tanya dok kok aneh ya gitu, kenapa kok bisa yang muda yang kena gitu kan, padahal kan yang harusnya kalau udah berumur orang lebih ngerti gitu loh. Nah kata dokter nggak ada alasannya, ada penjelasannya ya gitu. Nah kalau dari progres hari ini
Ya, itu kan dari tahun 2018 pertama kali. Kemudian dinyatakan sembuh itu pas kapan? 2019 Juni. 2019. Iya. Nah, itu taunya dari mana? Oke, taunya itu dari hasilnya itu. Jadi sebenarnya, jadi setiap, kan aku 6 cycle kemo. Iya. Setiap di 6 cycle ini, di kemo kedua itu kita cek, di kemo keempat kita cek, di kemo keenam kita cek. Gitu. Jadi pas di kemo kedua itu dokter bilang itu obatnya bagus untuk kamu karena kankernya udah berkurang, udah sisa 20% waktu itu. Puji Tuhan ya, baru mau kedua kan. Nah, terus abis itu pas keempat, sebenarnya aku udah bersih di keempat. Sudah bersih di keempat. Betul. Tapi masih Tapi dijalankan tetap juga. harus dilanjutin sampai gitu, habis. sampai habis gitu. Begitu. Jadi puji Tuhan pas 4 bersih. Jadi yang ada di video di Instagram itu yang seneng itu di 4. Jadi abis dari itu masih kemo 2 selanjutnya gitu. Jadi sebenarnya sudah tahu bersih itu di keempat, Iya. tapi masih jalani terus kemonya. Dan akhirnya pas 6 ya udah bersih gitu loh, Mal. Jadi ini sudah bersih dari kanker. Amin. Amin. Semoga gak balik-balik lagi. Amin. Nah, itu biasanya kalau sudah dinyatakan bersih sudah tidak lagi check up kah atau seperti apa? Oke, jadi kan dari 6 itu kan bersih, itu harus ada pengecekan selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Iya, untuk kankernya aku itu dia paling cepat balik di 2 tahun pertama. Rata-rata di 2 tahun pertama. Kemungkinan balik itu 2 tahun. Iya, gitu. Kalau sih mau pernah dengar, sebenarnya kanker itu 5 tahun. Jadi 5 tahun tuh harus jaga baik-baik gitu loh. Tapi bukan berarti di atas 5 tahun udah nggak ada sih. Cuman fragile-nya itu di 5 tahun pertama gitu. Nah, kebetulan kan aku udah kemo pas tahun pertama itu harus ada PET scan. Jadi setiap berapa bulan, dari 6 bulan, 1 tahun, terus udah mulai per tahun terus gitu. Nah, akhirnya sampai di titik yang kemarin, sebenarnya kan aku baru 4 tahunan gitu. Harusnya kan masih tuh. Cuman kata dokter udah nggak perlu, kayaknya lihat dari kondisiku semua udah bagus, dan kayaknya nanti next 3 years lagi baru harus kemo lagi. Check up lagi, PET scan. Nah, setelah dinyatakan bersih nih, aktivitas dari Vania sekarang apa? Oke, paling kalau aktivitas sih mau sekarang aku aktif jadi financial advisor sekarang, dan jadi beraktivitas seperti biasa kembali. Beraktivitas seperti biasa. Terus untuk makanan dan lain-lain sih ya lebih nggak dijaga tahu ya mungkin. untuk kondisi aku sih, aku nggak terlalu gimana ya mau. Jadi untuk makanan, semua makanan aku makan, nggak ada pantangan juga gitu. Tetap olahraga. Sekarang soalnya kayaknya udah agak gemukan ya, jadi harus turunin dikit. Gitu sih. Normal aja kayak orang normal. Nah, saya lihat juga sering share, sering berbagi cerita pengalaman di media sosialnya Vania pribadi. Nah, itu mungkin tujuannya atau ada tergerak hati buat berbagi, itu bagaimana Vania ceritanya? Oke, jadi kan setelah berobat itu banyak banget mau yang kayak tanya gitu. Kan waktu awal Sima kan udah post-post di IG itu ketika berobat. Kan awalnya berobat. 2018. Nah, jadi dari 2018 sampai 2019 itu tuh sebenarnya udah sering post juga tentang kondisi terkini aku waktu itu. Nah, dari situ banyak banget, nggak nyangka sih, kayak banyak banget orang yang respon positif gitu. Kayak bahkan ada yang sering nanya-nanya gitu, kayak berobat di mana, kayak gitu. Dan akhirnya aku pikir ya udah tinggal dilanjutin aja gitu loh mau gitu, karena biasanya orang kan by DM gitu kan. Jadi kalau dengan aku bikin video atau bikin konten-konten gitu, mungkin bisa
membantu mereka gitu tanpa bagi informasi iya bagi juga. informasi gitu, share. Kalau aku sih lebih kepengen ke share awareness-nya gitu. Gitu entah dari bidang cancer, penyakitnya itu sendiri, ataupun memang secara based on pengalaman aku sih di bidang finansialnya juga gitu. Jadi pengen share ke orang supaya mereka tuh tahu gitu, oh ternyata apa ya, Begini penyakit ya, kayak penyakitnya. cancer ini tuh nggak apa ya, nggak ada Bisa datang tiba-tiba. iya bisa tiba-tiba gitu, dan nggak ada ininya, nggak ada nggak ada apa sih kayak penandanya gitu, besok bakal cancer loh gitu. Ya, jadi Gitu berbagi sih, pengalaman berbagi ya. aja. Nah, Share kalau aja. untuk kedepannya nih, Fania, Hmm. rencananya ke depan mau apa? Oke, rencana ke depannya tetap ya mau seperti yang biasa. Paling aku sekarang paling sibuk buat konten aja gitu, seperti yang udah di Instagram gitu kan, lanjutin aja. Terus sama pastinya aku share awareness juga buat teman-teman semuanya gitu, yang mungkin yang lagi berjuang ataupun yang belum berjuang, maksudnya belum nggak kena kanker sama sekali gitu. Ya at least kan sekarang dunia kan udah global ya mau gitu, jadi kayak bisa share lebih ke banyak orang, itu sih aku sih happy banget sih gitu. Dan udah pasti buat nolongin keluarga-keluarga sih yang di luar sana gitu. Yang mungkin Intinya juga nggak mau mengalami hal yang ya nggak mau sama. apa yang terjadi sama aku terjadi sama mereka juga gitu sih mau. Oke, baik, mungkin ada closing statement dari Fania, baik itu mungkin kata-kata motivasi atau mungkin juga ada Tribuners yang mengalami hal yang sama atau seperti apa, silakan. Oke, paling untuk Tribuner semuanya, apa ya, memang bicara tentang kanker itu sesuatu hal yang apa ya, secara tiba-tiba gitu bisa terjadi di dalam kehidupan kita gitu. Contoh kayak aku ya gitu kan, bisa kena kanker di usia muda gitu ya. Waktu itu memang nggak ada kepikiran sekali untuk bisa terjadi itu gitu di hidup aku gitu. Ya paling aku pengen sharing aja, pengen supaya Tribuner semuanya juga aware terhadap diri sendiri. Udah pasti kalau apapun yang udah ngerasa nggak enak segala macam, itu better kita cek ke dokter gitu. Dan udah pasti aku di sini pengen berbagi cerita aku ke semua orang gitu ya. Jangan sampai keluarga-keluarga ataupun anak-anak muda juga merasakan apa yang aku rasa. Itu sih paling. Oke, terima kasih Fania sudah datang ke Tribun Manado. Terima kasih sudah berbagi cerita, sudah nangis-nangis sedikit. Aduh, Mengandung bawang ya. mengandung bawang ini podcast kita hari ini. Oke. Nah, Tribuners, terima kasih juga bagi Anda yang sudah menyaksikan. Semoga dari bincang-bincang di hari ini, dari kisah Fania, kita boleh belajar juga untuk menerima apapun yang kita alami, baik buruknya itu kita harus juga semangat terus menjalani hidup ini apapun yang terjadi dalam hidup kita ya, baik itu ketika kita sakit, kemudian juga keluarga yang selalu support, ada support system baik dari keluarga ataupun orang-orang sesama pejuang cancer juga. Nah, itu suatu hal yang harus bisa disyukuri juga. Nah, Tribuners, nantikan juga podcast-podcast kita dari Tribun Manado lainnya dengan tema-tema lainnya yang juga tak kalah menarik. Dan saya Maureen Lumempo dan tim yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa.